warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Esti Handayani, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 117 Kabupaten Sragen. Saya bertugas sebagai guru kelas 2 di SD Negeri Kedung Waduk 1 Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pada video kali ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi selama habituasi di SD Negeri Kedung Waduk 1 Karangmalang. Selama saya bertugas di SD Negeri Kedung Waduk 1 Karangmalang, saya menemukan berbagai macam isu. Namun ada satu isu yang harus segera diselesaikan, yaitu kurangnya minat baca pada siswa kelas 2 di SD Negeri Kedung Waduk 1 Karangmalang, Kabupaten Sragen. Untuk menyelesaikan isu tersebut, saya mengangkat judul peningkatan minat baca melalui buku kontrol membaca dan media cergam pada siswa kelas 2 SD Negeri Kedung Waduk 1 Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kegiatan yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP materi kalimat penolakan. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan draft RPP, mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Tahapan yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor, mengaktualisasikan nilai kolaboratif dan harmonis. Tahapan ketiga, membuat RPP sesuai arahan mentor, mengaktualisasikan nilai loyal. Kegiatan yang kedua, membuat buku kontrol membaca. Tahap yang pertama adalah mencari referensi terkait buku kontrol membaca pada Google Chrome, mengaktualisasikan nilai adaptif dan kompeten. Tahap yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan buku kontrol membaca, mengaktualisasikan nilai harmonis dan kolaboratif. Tahap yang ketiga adalah membuat buku kontrol membaca menggunakan format Microsoft Word, mengaktualisasikan nilai adaptif dan kompeten. Kegiatan ketiga, membuat media pembelajaran cergam untuk menarik minat baca siswa. Tahapan yang pertama adalah mencari referensi media cergam pada Google Chrome, mengaktualisasikan nilai adaptif dan kompeten. Tahap yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor tentang media pembelajaran cergam, mengaktualisasikan nilai kolaboratif, kompeten, dan harmonis. Tahap yang ketiga adalah mendesain dan membuat media pembelajaran cergam sesuai arahan mentor menggunakan aplikasi Canva, mengaktualisasikan nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran. Tahapan yang pertama adalah melakukan konsultasi sebelum pembelajaran, mengaktualisasikan nilai kompeten. Tahapan yang kedua, melakukan gerakan literasi membaca 10 menit menggunakan cergam, mengaktualisasikan nilai loyal. Tahap yang ketiga, mengumpulkan buku kontrol baca untuk diberi poin dan paraf, mengaktualisasikan nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahapan keempat, melakukan apersepsi dan tujuan pembelajaran, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Tahapan kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan menggunakan media cergam, mengaktualisasikan nilai kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Tahapan keenam, memberi reward kepada siswa selama mengikuti pembelajaran, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Tahapan yang ketujuh, memberikan soal evaluasi, mengaktualisasikan nilai loyal. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan yang pertama, mengolah hasil evaluasi, mengaktualisasikan nilai akuntabel. Tahapan kedua,
menganalisis dan merekap hasil evaluasi siswa dengan Microsoft Excel, mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kompeten. Tahapan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor, mengaktualisasikan nilai akuntabel. Tahapan yang keempat, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor, mengaktualisasikan nilai kolaboratif, kompeten, dan harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Kabupaten Pendidikan Kecamatan Tanah. Di sini guru saya yang bernama Nur Esti Handayani SPG selaku guru di SD Negeri 1 yang mengajar di kelas 2. Pembelajaran yang digunakan oleh Bu Esti yaitu menggunakan media cerita bergambar atau cergam dan buku kontrol membaca yang di sini memberikan dampak yang sangat positif dengan adanya buku cerita bergambar, sehingga minat anak itu lebih tinggi, lebih semangat dibanding suatu bacaan yang tidak ada gambar. Sehingga dengan adanya buku baca yang disertai dengan gambar, minat anak khususnya kelas 2 sangat tinggi sekali, sangat antusias anak-anak untuk membaca dengan adanya disertai gambar-gambar, sehingga kegiatan membaca siswa itu lebih terpantau dan anak-anak itu lebih mudah memahami suatu bacaan yang disertai dengan adanya gambar. Dan adanya buku kontrol membaca sehingga minat baca anak itu khususnya kelas 2 mengalami suatu kemajuan dengan adanya semangat yang tinggi yang disertai dengan cergam dan adanya buku kontrol. Mungkin dari saya selaku Kepala Sekolah Negeri 1 hanya cukup sekian, dan saya mengucapkan tetap semangat, tetap dilaksanakan, tetap antusias sekali karena anak ini membaca dengan adanya buku yang bercerita dan bergambar itu. Sekian, terima kasih. Walil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan media cerita bergambar atau cergam dan juga buku kontrol membaca. Dengan menggunakan media tersebut akan mempunyai dampak positif kepada siswa-siswa. Di antaranya, siswa akan lebih suka membaca. Pembelajaran media tersebut akan lebih terpantau dengan adanya buku kontrol membaca. Sehingga akan menimbulkan minat baca pada siswa, khususnya untuk siswa kelas 2 itu akan mengalami minat baca yang sangat bagus sekali. Sekian, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.